16. Bereksperimen dengan sistemku. Pada saat ini, sistemku kupikir benar-benar sudah siap untuk diuji pemakaiannya. Aku tidak sendirian menangani pekerjaan itu, tetapi dengan bantuan teman-temanku dan pembantu-pembantuku. Leopold Sulerzewski. Secara wajar-wajar saja, kami memang mula-mula berpaling pada teman-teman kami yang ada di Moscow Art Theater. Namun demikian, aku tidak tahu kata-kata yang tepat, kata-kata yang meyakinkan dan membujuk, kata-kata yang langsung ke hati seseorang dan bukan ke otak. Aku mengucapkan 10 kata, di mana satu kata saja sudah cukup, satu kata yang cukup berbobot. Aku membuat uraian yang begitu mendetail agar aku bisa memberikan suatu ide, gagasan yang umum. Hasilnya adalah bahwa penampilan pertama kami gagal. Para aktor ternyata tidak tertarik pada kerja kolaborasiku yang lama. Mula pertama, aku menganggap kegagalan itu adalah karena kemalasan mereka, karena kurang perhatian dalam pekerjaan mereka, dan bahkan karena sakit hati atau dendam dan intrik dan mencari musuh-musuh yang bersembunyi di antara mereka. Atau aku bisa saja menyenangkan hatiku sendiri dengan penjelasan-penjelasan yang lain, yang mengatakan sesuatu seperti berikut. Aktor-aktor Rusia memang sangat rajin dan energik bila menghadapi kerja-kerja yang murni bersifat fisik. Suruh mereka untuk memompa air atau latihan 100 kali, berteriak setinggi langit atau tegangkan otot-otot mereka, dan mereka akan melakukannya dengan sabar, tanpa gerutu, belajar bagaimana to act sebuah peran. Tetapi bila Anda menyentuh kemauan dan memberikan suatu tugas yang bersifat spiritual untuk membangkitkan dalam diri suatu kesadaran atau emosi yang superkonsius, memaksa mereka agar menghidupkan perannya, maka Anda akan menghadapi penolakan karena kemauannya tidak berkembang. Itu adalah tanda-tanda kemalasan dan suka berubah-ubah. Teknik dalam, inner teknik, yang kuajarkan dan yang perlu untuk meningkatkan sesuatu kreatif mood yang wajar memang didasarkan terutama pada kemauan. Itulah sebabnya banyak aktor begitu tuli terhadap seruan dan permohonanku. Selama bertahun-tahun pada latihan-latihan di kamar tamu, lobi-lobi, kamar rias, di jalan, dan di mana saja aku bertemu dengan aktor, aku mengajukan kredoku yang baru, tetapi semuanya sia-sia. Mereka memang mendengar dengan baik, dalam diam yang seakan-akan memahami, kemudian pergi begitu saja sambil berbisik-bisik satu sama lain. Kenapa ia berbuat buruk pada dirinya sendiri? Adalah jauh lebih baik tanpa teori-teorinya, bila ia bermain secara sederhana tanpa tipu muslihat apapun. Dan mereka memang benar. Sebagai seorang aktor yang berhak mengubah kebiasaan bekerjanya untuk bereksperimen, akan secara wajar saya mundur sebagai seorang performer, pelaku atau pemain, dan hal itu dilihat oleh penonton. Hal itu membuat diriku gelisah dan cemas. Adalah berat bagiku untuk tidak menghentikan kursus baru tersebut. Tetapi walau memang membuat aku ragu-ragu, aku terus juga dengan eksperimenku di balik kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka adalah salah dan menggerogoti prestasiku sebagai seorang aktor dan sutradara. Tetapi di puncak antusiasmeku, aku tak dapat dan tidak ingin bekerja sebaliknya dari tuntutan-tuntutan yang ada dalam penemuan baruku. Ketegaranku membuat diriku makin lama makin tidak populer. Para aktor yang bekerja denganku adalah bertentangan dengan kemauan mereka dan menginginkan sutradara yang lain. Sebuah tembok berdiri antara aku dan kelompok atau usaha tersebut. Bertahun-tahun hubungan kami menjadi dingin. Aku sering mengunci diriku di kamar pakaian dan menuduh mereka sebagai orang-orang yang suka rutinitas, tidak tahu berterima kasih, tidak loyal, pengkhianat, dan melanjutkan risetku dengan makin gigih. Kebanggaan, kesombongan, kemana para aktor dengan gampang menjadi mangsa, meracuni jiwaku dan melihat fakta yang terkecil dalam cahaya yang paling palsu yang dapat dibayangkan. Hal yang menyakitkan hati ini tetap terdapat dalam hubunganku dengan para aktor tersebut. Mereka tahu memang sulit untuk bekerja dengan aku, dan aku tahu aku sulit bekerja dengan mereka. Setelah gagal meyakinkan para aktor, generasiku itu,
Suleretsky dan aku berpaling kepada anak-anak muda yang selama ini menjadi pemain-pemain cadangan pada teater dan pekerjaan-pekerjaan di sekolah. Anak-anak muda lebih dapat dipercaya. Mereka tidak membutuhkan bukti. Mereka mendengar kami dengan penuh antusiasme dan mereka menambahkan keberanianku. Kami mulai memberikan pada mereka pelajaran-pelajaran bebas tentang sistem. Tetapi dengan berbagai alasan juga gagal. Tambahan lagi, anak-anak muda ini sudah terlalu banyak beban dengan pekerjaan-pekerjaan di teater. Setelah kegagalan kedua ini, Suleretsky dan aku memutuskan untuk mencoba eksperimen kami ini pada sebuah sekolah drama swasta yang dikelola oleh AI Dashev dan membuat sebuah kelas sesuai dengan rencana. Setelah beberapa tahun ternyata membawa hasil dan banyak murid Suleretsky diterima oleh sekolah kami. Di antara mereka adalah almarhum Yevgeny Faktovo yang ditakdirkan memerankan suatu bagian penting pada teater kami. Sebagai salah seorang tamatan dari sistem kami, ia adalah salah seorang dari kampiun dan propagandis yang paling rajin. Memperhatikan pekerjaan Suleretsky dan mendengar pujian-pujian yang dilontarkan oleh murid-muridnya, beberapa orang dari mereka yang dulu tidak percaya itu meminta kami untuk memberikan kesempatan pada mereka untuk mempelajari sistem kami. Di antara mereka adalah aktor-aktor yang sudah lama aku kenal, baik di Rusia maupun di luar negeri. Mikhail Chekhov, Nikolai Kolin, Grigory Karmarks, Alexander Cheban, Vladimir Grotovtsev, Boris Sushkevich, Sofia Gyatositovo, dan Sarafiwa Birma. Di pertengahan pekerjaan kami dengan Suleretsky, yaitu pada musim 1910-1911, kami memulai latihan dengan mengambil lakon karya Tolstoy, The Living Corpse. Banyak peran kecil dalam lakon ini dan peran-peran itu kami bagi-bagi kepada murid-murid kami. Selama pelajaran-pelajaranku, aku mempergunakan bahasaku sendiri. Terminologi-terminologi sendiri yang diformulasikan dalam kata-kata tentang emosi-emosi dan perasaan-perasaan kreatif kami. Kata-kata yang kami temukan itu dapat dipahami oleh mereka yang mempelajari sistemku, tetapi tidak oleh orang-orang lain. Hal ini mengesankan beberapa orang dan menjengkelkan bagi orang lain dan menimbulkan rasa iri hati dan dengki. Dua kecenderungan tersebut, yang satu setuju pada kami dan yang lain menentang kami. Nemirovich Dasenko melihat hal itu dan pada salah satu latihan ia menekankan bahwa metode-metode kerja baruku ini harus dipelajari oleh para aktor dan diterima oleh teater. Nemirovitsky dan Senko menganjurkan bahwa adalah perlu sebelum pekerjaan apapun dilakukan dalam rangka mementaskan suatu lakon, aku harus memberikan penjelasan yang detail tentang apa yang disebut sistemku. Dan mengatakan bahwa latihan-latihan itu haruslah didasarkan pada sistemku. Hatiku sangat tersentuh oleh bantuan temanku dan aku berterima kasih padanya pada hari itu juga. Pada waktu itu, aku belum siap untuk memecahkan masalah sulit yang ada di depanku dan belum menyelesaikan misiku secara memuaskan. Cuma adalah wajar kalau para aktor itu tidaklah begitu antusias seperti yang kuharapkan pada mereka. Tambahan lagi, adalah salah mengharapkan pemahaman yang lengkap dari mereka. Kita memang tidak mengharapkan dari orang-orang yang berpengalaman sikap yang sama untuk sesuatu yang baru kudapati dari murid-murid sendiri. Bagi anak-anak muda yang belum berpengalaman, memang merupakan lakon perawan bagi tanaman apapun yang tumbuh di atasnya. Tetapi bagi para aktor yang berpengalaman, yang telah mengembangkan metode-metode tertentu, wajar bila ingin menguji yang baru dan menyaringnya lewat prisma-prisma artistik mereka. Mereka tidak bisa menerima gerusu-gerusu mode baru. Bagaimanapun juga, semua yang telah disepuh adalah sistemku ternyata diterima dengan serius dan penuh bijaksana oleh orang-orang yang berpengalaman. Mereka memahami bahwa hal itu hanyalah sebuah teori dan sebagai teori merupakan sesuatu yang diperjuangkan dan dengan kerja keras dan barulah diperkenalkan ke dalam praktik. Dengan tak terduga, setiap mereka menerimanya sebagaimana yang kuterangkan pada mereka dan mengembangkannya dengan cara mereka sendiri.
Tetapi semua sisanya belum tersepuh, kabur dan rumit dalam sistemku itu. Ya, kadang-kadang mendapat kritik dari para aktor. Aku memang seharusnya lah berbagi tentang kritik-kritik tersebut dan memanfaatkannya. Tetapi waktuku yang keras dan tak sabar menghalangi aku untuk menilai fakta-fakta tersebut secara wajar. Jeleknya adalah bahwa beberapa orang aktor dan pelajar itu menerima terminologiku tanpa mengecek apa arti atau memahaminya dengan tafsiran mereka, tetapi bukan dengan hatinya. Dan juga tambahan jelek ketika mereka benar-benar puas dengan hal itu, mengambil kata-kata yang mereka dengar dariku dan menggunakannya, dan mulai mengajar orang-orang lain, katanya sesuai dengan sistemku itu. Mereka gagal memahami bahwa apa yang kukatakan pada mereka tak dapat diasimilasikan atau dikuasai dalam 1 jam atau dalam 1 hari. Bahwa hal itu haruslah dipelajari secara sistematis dan diprakartikan selama beberapa tahun. Selama hidup, sepanjang waktu, bahwa hal itu haruslah menjadi fitrah kedua bagi aktor dan tampil wajar tanpa pemikiran lagi tentang hal itu. Apa yang penting untuk itu adalah kebiasaan, habit. Apa yang penting untuk itu adalah kebiasaan, habit. Begitu pula penting untuk terus dipraktikkan, seperti penyanyi yang terus melatih suaranya, seperti pemain bola yang terus mengembangkan dalam dirinya nada artistik yang benar, seperti seorang pianis yang bekerja untuk menyempurnakan teknik-teknik jari jemarinya, seperti penari yang menyingkapkan tubuhnya agar bisa plastis dan berdansa. Kemangkiran mereka dalam latihan-latihan begitu colok mata, dan oleh sebab itu dapat dikatakan tak pernah terlaksana. Apa yang disebut sistemku itu malah membawa hasil yang negatif. Sebagai contoh, beberapa orang aktor yang berpengalaman itu belajar konsentrasi. Tetapi itu cuma membuat mereka mengulang semua kesalahan mereka yang dulu-dulu dan menghidupkan kesalahan-kesalahan itu. Begitulah bisa dikatakan. Orang-orang ini mengganti sistem tersebut dengan perasaan-perasaan sang aktor feeling, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada klise-klise usang. Mereka coba mengambilnya untuk disesuaikan dengan bentuk-bentuk baru, sesuai yang dibicarakan dalam sistemku itu. Dan selama aktor itu merasa sangat nyaman dalam suasana klise-klise usang itu, maka tak ada lagi yang perlu dikatakan. Aktor-aktor seperti itu yakin bahwa mereka telah memahami semuanya, bahwa sistemku tersebut telah membantu mereka dengan hebat dan dengan sangat menyentuh mereka. Berterima kasih kepada aku untuk penemuan tersebut. Aktor-aktor seperti itu yakin bahwa mereka telah memahami semuanya, bahwa sistemku tersebut telah membantu mereka dengan hebat dan dengan sangat menyentuh, dan akhirnya mereka berterima kasih padaku untuk penemuan tersebut. Tapi aku cuma menemukan semacam luka dalam diriku dengan pujian tersebut. Tetapi bagaimanapun juga setelah pidato Nemirovich dan Senko mengesankan itu, sistemku secara resmi diakui, dikenal oleh teater kami.